Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan video dengan judul bab Konsep Dasar Penelitian Pendidikan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis yaitu masuk akal, empiris yaitu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis dan menggunakan cara berpikir yang logis. Dalam arti lain, metode ilmiah adalah cara untuk menunjukkan dan memberikan bukti akan kebenaran suatu teori atau pernyataan terkait dengan yang akan ditemukan. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah merupakan rangkaian struktur kerja yang tidak dapat dipisahkan. Berpikir non-ilmiah artinya seperti mitos, berasal dari bahasa Inggris myth dan bahasa Yunani mythos, yang artinya suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola kehidupan pada suatu kelompok atau tatanan masyarakat tertentu, timbul karena keterbatasan indera manusia. Selanjutnya kita masuk ke hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Bagian pertama yaitu hakikat. Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Untuk lebih jelasnya, pemahaman tentang penelitian itu sendiri dengan memperhatikan beberapa ciri suatu kerja penelitian antara lain sebagai berikut. Penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan suatu masalah tertentu sebagai jawaban terhadap suatu masalah yang menjadi fokus penelitian. Kemudian penelitian memiliki nilai deskripsi dan prediksi serta hasil temuannya terhadap sampel yang berfokus pada suatu kelompok atau situasi objek tertentu yang spesifik yang penekanannya pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip serta teori-teori. Kemudian penelitian memerlukan instrumen dan prosedur pengumpulan data yang valid sehingga membuahkan hasil analisis atau penemuan yang akurat dan terpercaya. Kemudian penelitian berkepentingan bukan sekadar mensintesa atau mengorganisasi hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, tetapi lebih diarahkan untuk penemuan baru. Kemudian, penelitian dirancang dengan prosedur-prosedur secara teliti dan rasional. Dapat disimpulkan pengertian penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan non-formal. Menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan merupakan tujuan dari suatu kerja penelitian pendidikan. Bagian yang kedua yaitu tujuan. Pada dasarnya, tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Secara umum, beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai termasuk penelitian pendidikan antara lain: yang pertama, memperoleh informasi baru. Untuk
untuk menemukan sesuatu yang baru di bidang pendidikan dilakukan melalui penelitian pendidikan. Artinya, dalam perkembangan pengetahuan, termasuk juga ilmu atau pengetahuan di bidang pendidikan, penemuan sesuatu yang baru mengenai berbagai persoalan pendidikan dapat dilakukan dengan metode atau cara penelitian yang hasilnya berupa temuan-temuan baru. Karena itu, kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, dalam arti dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Tujuan yang kedua yaitu mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian pendidikan berarti mengembangkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Tujuan penelitian pendidikan yang ketiga yaitu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Ubahan yang di dalam istilah penelitian disebut variabel. Variabel adalah gejala yang sedang diteliti. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Biasanya, variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda sehingga variabel itu adalah variabel label. Selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi. Pemahaman tentang bagaimana penelitian berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki praktik pendidikan dikaitkan dengan perbedaan macam-macam penelitian berkenaan dengan fungsinya. Secara umum, penelitian memiliki dua fungsi utama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki praktek. Penelitian dasar misalnya mempunyai andil yang sangat besar dalam mengembangkan batang ilmu pengetahuan. Temuan-temuan penelitian dasar dapat memperkaya teori. Selain pengembangan ilmu pengetahuan, peranan penelitian lain yang berfungsi memperbaiki praktek atau pendidikan adalah penelitian terapan dan evaluatif yang ditujukan untuk meneliti praktik pendidikan, meneliti penerapan teori, atau mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Karena itu, hasil-hasil penelitian terapan dan evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki praktik pendidikan. Nomor 3 yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Berdasarkan pendekatan, secara garis besar dibedakan dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Keduanya memiliki asumsi, karakteristik, dan prosedur penelitian yang berbeda. Secara umum, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Antara lain, penelitian kuantitatif berpijak pada konsep positivistik, kenyataan berdimensi tunggal, fragmental, terbatas, fixed, hubungan antara peneliti dengan objek lepas, peneliti dari luar dengan instrumen standar yang objektif, setting penelitian, buatan lepas dari tempat dan waktu, analisis kuantitatif, statistik, objektif. Sedangkan penelitian kualitatif berpijak pada konsep naturalistik, kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, berubah, hubungan peneliti dengan objek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif, judgment, setting penelitian alamiah terkait tempat dan waktu, analisis subjektif, intuitif, dan rasional. MC Milan dan Schumacher memulai dengan membedakannya antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif dibedakan pula antara metode-metode penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Dalam penelitian kualitatif dibedakan antara kualitatif interaktif dan non-interaktif. Lebih lanjut, pengelompokan metode dan pendekatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut pada tabel. Penjelasannya, yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. 1. Penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan penelitian yang paling murni kuantitatif. Dikatakan paling murni karena semua prinsip dan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada metode ini. Penelitian eksperimental merupakan penelitian laboratorium, walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium. Tetapi pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen.
Ada beberapa variasi dari penelitian eksperimental, yaitu eksperimen murni, subjek tunggal, eksperimen kuasi, dan eksperimen lemah. Yang kedua, penelitian non-eksperimental. Beberapa metode penelitian yang biasa dipakai dalam penelitian pendidikan berdasarkan pendekatannya yang termasuk dalam kelompok metode penelitian kuantitatif non-eksperimental meliputi: yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan sesuatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangan. Selanjutnya, penelitian survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dalam sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Selanjutnya, penelitian korelasional. Penelitian ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu dengan variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian secara statistik. Selanjutnya, penelitian ex post facto, kemudian penelitian komparatif, kemudian penelitian tindakan, penelitian dan pengembangan. Bagian kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok, berguna untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif ini dibagi menjadi yang pertama kualitatif interaktif, terbagi lagi menjadi studi historis, studi fenomenologis, studi etnografik, studi kasus, teori dasar, studi kritis. Kemudian yang kedua yaitu penelitian kualitatif non-interaktif. Penelitian non-interaktif disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Ada 3 macam penelitian analitis atau studi non-interaktif, yaitu analisis konsep, historis, dan kebijakan. Nomor 4 yaitu komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul. Judul merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian harus memuat gambaran global masalah dan lingkup penelitian. Syarat judul yang baik yaitu menarik minat peneliti, manageable, mengandung kegunaan praktis, tersedia cukup data, tidak duplikasi dari penelitian lain, berisi variabel yang akan diteliti, berupa kalimat pernyataan, jelas dan singkat. Komponen yang kedua yaitu latar belakang masalah. Latar belakang merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Dalam latar belakang masalah, selain konsep dan teori yang dituliskan, juga data angka dari institusi yang terkait dengan topik penelitian. Komponen yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan permasalahan atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah ini memiliki konsekuensi terhadap tujuan, manfaat, kerangka konsep, serta metode penelitian yang digunakan. Rumusan masalah didapat setelah peneliti menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Komponen yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas serta menggunakan kata yang bersifat operasional seperti menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan. Tujuan biasanya dibuat dalam 2 kategori yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum, sedangkan tujuan khusus menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Komponen yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu
keperawatan, profesi, praktisi, pendidikan, atau institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Komponen yang keenam yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Literatur yang dipakai hendaknya up to date dan relevan dengan topik penelitian. Komponen selanjutnya kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal, atau data literatur lain. Hipotesa atau dugaan bukan hal yang mutlak, namun tergantung jenis penelitiannya. Komponen selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, variabel dan subvariabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, cara analisis data. Untuk penelitian kuantitatif dapat menjelaskan metode pendekatan yang digunakan. Komponen selanjutnya, jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. Komponen yang terakhir yaitu lampiran, yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain daftar pustaka, alat ukur yang digunakan. Yang kelima, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, pendekatan penelitian. Yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya eksperimen atau non-eksperimen. Tetapi di samping itu juga menunjukkan jenis atau tipe penelitian yang akan diambil. Dipandang dari segi tujuan misalnya eksploratif, deskriptif, dan historis. Masih ada lagi pandangan dari subjek penelitiannya misalnya populasi atau kasus. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif misalnya luas, kota, umur, banyaknya jam dalam sehari, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran, kepandaian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan, kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi, maka yang digunakan sebagai sumber data harusnya representatif, dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah di mana si peneliti akan mengambil sampel untuk penelitian. Kalau waktu penelitian berisikan kapan si peneliti akan melakukan penelitian dan selama berapa bulan. Di dalamnya akan dimasukkan jadwal penelitian dan apa saja yang akan dilakukan di pertemuan pertama, kedua, dan selanjutnya. Yang kelima, metode pengumpulan data. Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Jangan semua metode pengumpulan data berupa angket, observasi, wawancara dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dari mencantumkan ketiga metode pengumpulan data itu adalah setiap metode pengumpulan data yang dicantumkan harus disertai datanya. Memang untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai metode sangat diperlukan. Tetapi bila suatu metode dipandang mencukupi, maka metode yang lain bila digunakan akan menjadi tidak efisien. Yang keenam yaitu instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang diteliti. Bila variabel yang diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Dalam hal ini, perlu dikemukakan instrumen apa saja yang akan digunakan untuk penelitian, skala pengukuran yang ada pada setiap jenis instrumen, prosedur pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketujuh, prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah apa saja yang akan peneliti ambil dalam melakukan penelitian. Yang kedelapan, uji coba instrumen. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka analisis data penelitian ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan.
Bentuk hipotesis mana yang diajukan akan menentukan teknik statistik mana yang digunakan. Jadi, sejak membuat rancangan, maka analisis data penelitian ini telah ditentukan. Bila peneliti tidak membuat hipotesis, maka rumusan masalah penelitian itulah yang perlu dijawab. Tetapi kalau hanya rumusan masalah itu dijawab, maka sulit membuat generalisasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan hanya dapat berlaku untuk sampel yang digunakan, tidak dapat berlaku untuk populasi. Uji coba instrumen ini adalah tahap peneliti dalam menguji cobakan soal atau instrumen penelitian yang akan diteliti, di mana nantinya akan ada soal yang dapat digunakan dan soal yang gugur. Yang keenam, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Hambatannya yang pertama, kekurangan biaya penelitian, yang kedua, kekurangan sarana penunjang penelitian, yang ketiga, keterbatasan SDM yang ahli, yang keempat, tidak adanya dukungan pemerintah, yang kelima, keterbatasan waktu, yang keenam, peneliti di Indonesia kurang dihargai, berbeda seperti para peneliti yang ada di negara lain. Solusinya, yang pertama, mengumpulkan uang jauh sebelum jadwal penelitian, memastikan kembali sarana penunjang bisa meminjam dari yang lain, mencari SDM yang ahli di bidangnya, bisa menghasilkan proposal untuk izin kepada pemerintahan sehingga bisa mendapatkan sedikit dukungan pemerintah. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan jawabannya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.